hari ini orang yang baru masuk ke kripto, apa 3 hal yang harus mereka lakukan sebelum naruh duit sama sekali? Mereka harus punya dana darurat dulu, jangan asal nyemplung. Karena setiap risiko profil orang itu beda-beda ya. Dan saya analoginya pakai bantal, coach. Jadi kalau kita masih muda, bantal kita itu tebal banget. Jadi kita bisa lompat setinggi-tingginya, alias ngambil resiko setinggi-tingginya tanpa ya kena resiko kita bakalan jatuh terus mati gitu. Cuma semakin kita tanda kutip berumur dan tua, kita bakal punya keluarga, kita bakal punya tanggungan dan cicilan dan sebagainya. Bantal kita menipis, coach. Jadi kalau kita umur 60-an atau jangan 60 ya, misalnya 40 50, ya mungkin buat sebagian besar orang mereka punya tanggungan yang besar sekali sekarang. Jadi mereka nggak bisa ngambil resiko yang sangat banyak, coach. Jadi bantal mereka makin tipis, semakin ya bantal kita semua yang makin tipis, semakin kita berumur gitu. Jadi pertama itu harus siapin dana darurat dan tentuin profil resiko kita dulu. Jadi dari situ. Terus yang kedua, jangan asal main nyemplung sih. Ya. Jadi orang sering bilang, oh trading itu pakai uang dingin. Menurut saya nggak ada uang dingin, coach. Jadi uang dingin, misal coach ada 1 juta, terus saya dibilang, oh pakai uang yang siap hilang. Nggak ada orang yang siap hilang uang. Itu pertama. Terus yang kedua, kalaupun siap hilang, itu uang main-main. Dan uang main-main itu nggak bakalan jadi serius di dalam market. Jadi misal kita bilang, coach punya 1 juta, terus coach cuma pakai 10.000 buat tradingin. Itu mau hilang atau mau profit pun coach jadi, ya udah cuma main-main, uang main-main. Jadi kalau hilang pun, coach jadi nggak belajar sesuatu dalam proses kehilangan 10.000 itu. Jadi menurut saya nggak ada istilah uang dingin dan orang-orang itu harus siapin uang yang ini agak mungkin orang bisa potong-potong ya. Cuma menurut saya orang harus siapin uang yang mereka nggak siap hilang. Tapi kalau hilang, ini nggak ngebuat hidup mereka susah. Itu quotes dari salah satu orang yang saya dengar, mentor trading saya dengar gitu. Jadi kalau mereka, let's say punya 1 juta, terus mereka nggak siap hilang 700.000. Tapi kalau uang 700.000 ini hilang dan besok mereka masih bisa makan, cicilannya masih bisa kebayar, pakai uang itu. Jadi menurut saya pribadi kayak gitu. Karena kalau kita pakai uang yang terlalu kecil, kita nggak bakalan masuknya itu nggak bakalan serius. Ujung-ujungnya kita bakalan loss. Kita either bakalan cuma ngeblame industrinya itu salah atau trading itu nggak bener. Dan ujung-ujungnya ya, misal pakai uang kecil awalnya, ya kayak juga lah, coach, orang awalnya pakai uang kecil terusnya ini ya lama jadi berantakan gitu. Jadi menurut saya awal approach-nya, pendekatan itu harus seperti itu dulu sih.